Halo semuanya, nama saya Ahmad Maulana Yusuf. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum NAT overload. Untuk konfigurasi IP pada topologi ini bisa dilihat dari tabel berikut: IP router, PC, dan juga server. Semuanya sesuai dengan tabel berikut kecuali pada FTP server. Ada salah penulisan, seharusnya 192.168.20.10 bukan 6. Lain dari itu semuanya sesuai dengan tabel tersebut. Untuk tahap pertama, kita akan melakukan pengetesan apakah PC yang terdapat pada router 1 dapat terhubung pada server yang terdapat pada router 2. Karena pada router 1 terdapat 2 switch, maka terdapat 2 base IP. Untuk switch yang di atas atau switch 3 memiliki IP address 192.168.30.1, dan untuk yang bawah atau switch 1 memiliki IP 192.168.10.1. Kita akan melakukan pengetesan pada PC yang di atas terlebih dahulu atau switch 3. Untuk mencoba menghubungkan ke server atau web server, kita menuliskan IP dari web server tersebut. Sebelum kita tekan tombol go, maka kita persiapkan dahulu command prompt yang dibuka pada web server. Lalu kita tekan tombol go. Pada PC 0 berhasil terhubung ke server. Untuk membuktikannya, pada server kita tulis netstart. Maka akan memunculkan IP dari PC yang terhubung. Sini IP-nya adalah 192.168.30.5. Ini adalah IP dari PC 0. Lalu selanjutnya kita akan mencoba pengetesan pada PC 4, yaitu pada switch 1 pada server. Caranya sama seperti tadi, yaitu pada web browser menuliskan IP dari web server tersebut. Seperti ini, bisa terhubung. Lalu kita melakukan pengecekan. Sini akan memunculkan foreign address-nya 192.168.10.7. Ini merupakan IP dari PC 4. Menandakan bahwa PC-PC di sini dapat terhubung dengan web server. Lalu selanjutnya kita akan mengetes apakah PC di sini dapat terhubung juga dengan FTP server yang ada. Sebelum itu, kita lihat dulu konfigurasi dari FTP server. Untuk melihat username dan password, kita klik tab service, lalu pilih FTP. Di sini akan muncul username dan juga password. Di sini kita bisa menambah dan juga menghapus atau mengedit semuanya di sini. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan user yang kedua ini dengan username siswa1 dan passwordnya UT. Untuk sampel kita akan gunakan pada switch 3, kita akan menggunakan PC 1.
mengakses atau mengetes apakah PC 1 dapat terhubung dengan FTP server, maka kita harus mengetikkan FTP spasi IP dari FTP server kita. Sebelum kita tekan enter, maka kita siapkan dulu command prompt pada FTP server kita untuk melakukan pengecekan. Jika sudah, maka pada PC 1 kita lakukan enter. Maka kita akan diminta untuk memasukkan username, enter. Setelah itu kita akan disuruh atau diminta untuk memasukkan password. Password di sini saat kita mengetik memang tidak terlihat ya teman-teman, tapi teman-teman tulis saja dengan pastikan bahwa password tersebut benar. Setelah itu tekan enter, maka jika passwordnya betul akan memunculkan login atau kita berhasil login ke FTP server. Dan untuk mengecek apakah PC 1 benar dapat mengakses FTP server, maka di FTP server kita jalankan juga perintah netstart untuk memunculkan PC yang terhubung pada FTP server. Sini memunculkan 192.168.30.6. Itu merupakan IP dari PC 1. Artinya PC 1 dapat mengakses FTP server ya teman-teman. Untuk switch 1 kita akan menggunakan sampel PC 2 untuk mengakses FTP server. Untuk caranya sama seperti tadi. Kita menuliskan FTP spasi IP dari FTP server kita 92. Lalu masukkan username, passwordnya. Di sini tertulis login in, artinya kita berhasil menghubungkan PC 2 dengan FTP server kita. Lalu untuk membuktikannya pada FTP server kita jalankan netstart lagi. Nah, di sini akan menampilkan 192.168.30.6 yang ini merupakan IP dari PC 2, menandakan PC 2 berhasil terhubung ke FTP server. Lalu setelah berhasil menghubungkan atau membuktikan bahwa PC tersebut dapat terhubung ke FTP server, maka selanjutnya kita akan mengonfigurasikan router 1 sesuai dengan catatan berikut teman-teman. Kita router 1, pilih tab CLI, lalu kita enter. Config spasi F0/0 IP not inside, IP not inside, login F0/1 IP right inside. Lalu in S0/1/0 S0
1/1/0 IP net outside. Lalu exit. Access list. Spasi 1 permit 192.168.10.0 spasi 0.0.0.255. Enter. IP net inside source. D1 in S0 /1/0 spasi overload. Setelah mengkonfigurasikan router 1, maka kali ini kita akan mencoba kembali sambungan dari PC baik dari switch 3 maupun switch 1 untuk mencoba terhubung ke web server dan juga FTP server. Pertama mungkin kita dari switch 3 dengan sampel PC 0 untuk pengetesan, sama kita melakukan akses dari web browser PC 0 dan mengetikkan IP dari web server tersebut 92. Lalu pada server lakukan netstat. Terlihat yang muncul adalah IP dari PC 0. Kita bandingkan IP-nya 192.168.30.5. Itu merupakan IP asli dari PC 0. Sedangkan dari PC yang terhubung pada switch 1, kita akan melakukan pengetesan pada PC 4. Ketikkan IP dari web server. Lakukan netstat pada command prompt web server, dan yang terdaftar atau yang terlihat pada command prompt web server adalah IP 192.168.50.1, di mana IP tersebut bukan merupakan IP dari PC 4. IP dari PC 4 merupakan 192.168.10.7. Dari aktivitas tersebut terlihat ya teman-teman, kalau web server itu masih bisa mengenali alamat asli dari host
masih mengenali alamat asli dari host yang berasal dari 192.168.30.0, atau di sini yang kita lihat adalah dari switch 3. Sedangkan jika yang mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 192.168.10.0 atau yang terhubung kepada switch 1, maka web server akan mengenali host tersebut memiliki alamat 192.168.50.1. Itu ya teman-teman. Jadi IP dari PC 2, PC 3, dan PC 4 tidak diketahui oleh server. Itu. Dan proses penerjemahan alamat yang dilakukan management NAT bisa kita lihat di router 1. Coba lihat pada router 1. Kita hidupkan terdahulu routernya. Lalu tuliskan perintah sh spasi IP NAT trans, enter. Di sini akan terlihat bahwa inside globalnya adalah 192.168.50.1, sedangkan inside lokalnya adalah 192.168.10.7, yang mana ini IP dari PC 4 tadi tersebut, namun yang terbaca oleh web server merupakan IP global ini .50.1. Artinya konfigurasi NAT overloadnya berhasil ya teman-teman untuk di web server. Sekarang kita akan mencoba hal serupa, namun pada kali ini kita akan coba melalui FTP server ya, untuk pembuktian lebih lanjutnya. Untuk menghubungkan ke FTP server, kita membuka command prompt. Kita lakukan quit dari koneksi yang tadi. Kita coba ulang untuk mengkoneksikan pada FTP server, itu dengan cara FTP spasi IP dari FTP server kita ya teman-teman. Sebelum kita enter, kita buka FTP server kita, bagian command prompt ya, melakukan pembuktian bahwa berhasil terhubung. Lalu kita enter, masukkan username lalu password. Berhasil terhubung ya teman-teman. Kita coba lakukan netstart pada FTP servernya, dan sini tercatat PC 1 ya teman-teman. IP-nya yaitu 192.168.30.6, yaitu IP dari PC 1 ini ya. Artinya bisa terhubung, namun IP-nya dikenali oleh server atau terbaca IP dari PC 1 tersebut. Kita coba dari PC 4 atau yang terhubung ke switch 1. Seharusnya IP-nya tidak terlihat ya teman-teman. IP aslinya akan tersamarkan. Kita coba pada PC 4, FTP 92.168.10. Berhasil login ya teman-teman pada PC 4. Kita lakukan netstart pada FTP server ya. Dan di sini yang tercatat terhubung adalah 192.168.50.1, dimana itu bukan merupakan IP dari PC 4. IP PC 4 yaitu 192.168.10.7.
Jadi IP dari PC 4 tersamarkan atau tidak terbaca oleh FTP server. Namun PC 4 tetap dapat mengakses FTP server. Itu teman-teman. Kita akan coba lihat juga di router satunya. CLI, kita coba jalankan fungsi yang sama seperti pengecekan pada web server, yaitu sh spasi IP. Nah, di sini akan terlihat ya, bahwasannya inside lokalnya itu 192.168.10.7 itu IP dari PC 4, sedangkan inside globalnya ada 192.168.50.1. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih.